Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Oke, bantu lagi dulu lebih ya, sobat. Bab 2401 sampai bab 2404. Misalnya, relik ini dipalsukan secara artifisial. Jadi saat pertama kali membukanya, jika Anda perhatikan baik-baik, Anda akan menemukan lebih banyak petunjuk. Bahkan ada orang yang memalsukan relik secara diam-diam, agar lebih banyak penemuan dapat dilakukan. Bahkan mungkin langsung ke Huanglong, temukan dalangnya dalam satu gerakan. Ye Junlin segera mengatur orang-orang dari Liga Daxia untuk mencarinya. Saat ini, banyak orang yang mengetahui berita tentang reruntuhan tersebut. Misalnya, industri Kunlun dan semua kekuatan besar di Daxia sedang menuju ke sana satu demi satu. Bahkan setelah Qilin dan yang lainnya mendengarnya, mereka ingin mencobanya. Semua orang segera berkumpul di Jiangbei dan bersiap berangkat merampok reruntuhan. Bahkan Xuan Yuan Qingya tertarik dan bersiap untuk pergi bersama King Long dan yang lainnya. Tidak perlu pergi, ini reruntuhan palsu, buang-buang waktu saja. Ketika semua orang hendak pergi, Ye Junlin menghentikan mereka. Menurut apa yang Ye Junlin rangkum baru-baru ini dengan organisasi Alkitab, reruntuhan ini 80 hingga 90% palsu. Hah, palsu. Semua orang tercengang, memandangnya dengan tidak percaya. Karena sebelumnya ada beberapa reruntuhan yang palsu, lagi pula, aku tidak bisa langsung menjelaskannya kepadamu, pokoknya. Kamu percaya padaku? Reruntuhan itu pasti palsu. Jika kamu pergi ke sana, kamu akan tertipu. Ye Junlin berkata dengan serius, lihatlah semuanya. Semua orang di pihak Li Ziran tidak lagi mempercayai Ye Junlin, tapi Xuan Yuan Qingya tiba-tiba menghentikan semua orang. Oke, percaya saja padanya sekali. Ayah berkata ada sesuatu yang luar biasa pada dirinya. Dan aku ingin melihat apakah yang dia katakan kali ini benar. Xuan Yuan Qingya benar-benar ingin melihat apakah ada sesuatu yang luar biasa pada Ye Junlin. Kebetulan ini adalah sebuah peluang. Saudaraku, bagaimana menurutmu? Xuan Yuan Qingya memandang Marsekal Tians. Oke, itu hanya reruntuhan, kami akan mendengarkan Ye Junlin dan tidak ada yang akan pergi. Mari kita lihat apakah reruntuhan ini palsu. Marsekal Tians berbicara terlalu tegas. Setelah beberapa patah kata, tidak ada yang berencana untuk memperjuangkan reruntuhan tersebut. Semua kekuatan besar menarik pasukan mereka, dan Qilin serta yang lainnya juga berhenti pergi. Semua orang bertaruh apakah yang dikatakan Ye Junlin itu benar. Sialan, kamu akhirnya percaya padaku. Ye Junlin memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa reruntuhan itu lagi. Jangan pernah melepaskan orang atau detail apapun. Sebentar lagi akan tiba saatnya reruntuhan akan digali. Yang mengejutkan semua pihak adalah tidak ada satupun kekuatan besar dan negara adidaya Daxia yang berpartisipasi. Negara adidaya asing yang datang untuk merebut semuanya tertawa. Awalnya saya mengira saya di sini untuk ikut bersenang-senang, tetapi saya tidak mendapatkannya sama sekali. Ini luar biasa, Anda benar-benar dapat memilikinya. Tidak lama kemudian, muncul kabar bahwa sihir Vajra yang tidak dapat dihancurkan di reruntuhan telah dicuri oleh orang kuat dari Pulau Timur. Teknik harta karun lainnya di dalamnya juga dibagi. Setelah diselidiki dengan cermat, hasilnya keluar, reruntuhan itu nyata. Itu benar-benar digali, itu benar-benar berbeda dari apa yang dipikirkan Ye Junlin. Tuan, masih ada beberapa peninggalan asli yang tercampur di seluruh dunia, tetapi sebagian besar adalah peninggalan buatan dan palsu. Kata Dewa Jahat. Namun, sekelompok orang misterius muncul dalam pertempuran memperebutkan reruntuhan ini. Fluktuasi energi di tubuh mereka benar-benar berbeda dari yang lain, tapi mereka pergi terlalu cepat, dan orang yang kukirim gagal mengikuti, kata Dewa Jahat. Ye Junlin terkejut. Bukankah itu berarti dalang di balik layar juga menginginkan relik ini? Atau setidaknya tahu apa yang ada di dalam relik itu? Ya, hampir.
Saya masih menyelidiki selanjutnya, tapi saya mendengar bahwa keterampilan sihir yang tidak bisa dihancurkan ini benar-benar sangat kuat. Diharapkan yang saya dapatkan akan segera membunuh semua orang. Ming Xie Shen menghela nafas. Hei, Ye Junlin menghela nafas. Tidak terduga, saya tidak menyangka peninggalan ini nyata. Tidak palsu, tapi aku senang akhirnya mendapat petunjuk. Bang, tapi saat berikutnya, pintu Ye Junlin didobrak hingga terbuka. Xuan Yuan Qingya dan yang lainnya bergegas masuk. Mengaum padanya, Ye Junlin, bukankah kamu mengatakan bahwa reruntuhan ini palsu? Mengapa ini nyata? Ya, itu palsu. Tolong jelaskan kepada kami. Semua orang menatap, tuduh Ye Junlin. Kejadian ini memang di luar dugaan Ye Junlin. Menurut masa lalu, reruntuhan ini pasti palsu. Jika Anda pergi dan membuang-buang waktu tanpa angkat bicara, Anda akan dijadikan pion oleh orang lain. Tapi saya tidak menyangka itu benar. Saya kira akan ada masalah dengan masalah ini. Kata Ye Junlin, hahaha. Xuan Yuan Qingya dan yang lainnya tertawa. Ayah bilang ada sesuatu yang luar biasa pada dirimu. Di mana yang luar biasa itu? Aku pernah mempercayaimu. Tapi apa yang terjadi? Kamu berbohong kepada kami seperti ini. Aku juga bodoh. Kamu bilang reruntuhan itu palsu. Dan tidak ada dasar di semua. Jadi aku percaya. Biarkan saudara dan yang lainnya percaya padamu sekali. Xuan Yuan Qingya marah. Apakah Ye Junlin tahu konsekuensi dari perbuatanmu? Kamu begitu banyak berbohong sehingga sebagian besar pasukan di Daxia tidak pergi. Bahkan aku dan industri Kunlun tidak pergi. Ini seperti menyerahkan reruntuhan kepada orang lain. Biarkan orang asing kekuatan membaginya. Ini adalah peninggalan yang digali oleh Daxia, dan telah dibagi oleh berbagai kekuatan asing. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang akan menertawakan kita, bahkan akan memalukan bagiku dan industri Kunlun. Aku tidak tahu seberapa besar kerugian yang akan terjadi di Daxia. Kedua, tahukah kamu apa artinya memiliki kekuatan yang tidak bisa dihancurkan dari Daxia? Fajra dibawa pergi oleh orang asing yang kuat, mereka akan berbalik melawan rakyat Daxia. Saat itu, semua orang di Daxia akan hancur. Bukan, tahukah kamu berapa banyak orang yang akan mati di bawah kekuatan Fajra yang tidak bisa dihancurkan? Dan ini semua karena Ye Junlin. Salahkan dia karena menyampaikan berita palsu kepada kami. Memberitahu kami bahwa relik itu palsu. Itu sebabnya kekuatan Fajra yang tidak bisa dihancurkan diberikan kepada negara asing. Singkirkan kekuatan itu. Pada akhirnya, Ye Junlin akan menjadi pendosa Daxia. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Marsekal Tians dan orang lain yang mengikuti di belakang menuduh Ye Junlin. Tuduhkan semua tuntutan pada Ye Junlin. King Long tidak tahan lagi dan mau tidak mau bertanya, Marsekal muda, bukankah? Tidak seserius itu. Tidak seserius itu. Biarkan saya mengatakan yang sebenarnya, setelah Anda menguasai kekuatan yang tidak bisa dihancurkan dari Fajra, kamu akan menantang semua orang di daftar dewa. Bung. Bahkan dapat dikatakan bahwa bahkan serangan dewa kegelapan dan ayahku tidak dapat menembus tubuh Fajra yang tidak bisa dihancurkan. Marsekal Tians menjelaskan. Semua orang terkesiap. Jadi ternyata kekuatan magis Fajra yang tidak bisa dihancurkan itu begitu dahsyat. Ya. Setelah seni ilahi Fajra yang tidak dapat dihancurkan digunakan, tubuh akan menjadi Fajra yang tidak dapat dihancurkan, abadi. Ia dapat menahan serangan apapun di dunia. Bahkan pedang langit dan bumi tidak dapat mematahkannya. Aku belum pernah mendengarnya sejauh ini. Orang yang bisa menembus kekuatan Fajra yang tidak bisa dihancurkan, ini tidak sebanding dengan mutan yang masih hidup dan mati dari industri maya. Selain itu, begitu kamu memasuki tubuh Fajra yang tidak bisa dihancurkan, kekuatan seranganmu akan dimaksimalkan, dan tinjumu dan kaki akan menghancurkan dunia. Tidak ada pertahanan yang bisa menghentikan Fajra, itu serangan sihir yang buruk. Dewa Pembunuh Bui menjelaskan secara rinci. Oleh karena itu, jika kamu mendapatkan kekuatan Fajra yang tidak bisa dihancurkan dan mempraktikkannya secara ekstrim, kamu dapat menantang Dewa Kegelapan dan Panglima Surga. Setelah menjelaskannya dengan jelas,
baru pada saat itulah semua orang menyadari apa yang hilang. Kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan sungguh menakutkan. Segera setelah Anda mendapatkannya, Anda dapat menantang batas kekuatan tempur. Ini bahkan lebih kuat daripada senjata magis seperti pedang surgawi dan pedang bumi. Marsekal Tians menghela nafas, ini salahku juga, bahkan kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan terlalu kuat, aku juga merasa itu tidak mungkin terjadi, digali sesuka hati. Jadi saya mendengarkan Ye Junlin. Kata-katanya, saya pikir itu salah. Bagaimana saya bisa menyalahkan Anda atas masalah ini? Marsekal muda, Ye Junlin lah yang menipu publik dengan kata-kata jahatnya, dia menipu semua orang. Dia bahkan menipu panglima tertinggi, yang memerintahkan untuk tidak ikut serta dalam perebutan reruntuhan. Iya, itu semua salah Ye Junlin, dia akan menanggung semua konsekuensinya. Anak buah Marsekal Tians menuduh Ye Junlin satu demi satu. Iya, jika bukan karena dia, kekuatan magis King Kong yang tidak bisa dihancurkan ini akan menjadi milik Daxia. Setidaknya 1 dari 3 orang kuat teratas dalam daftar dewa akan ditambahkan ke Daxia. Ye Junlin, yang tidak hanya kehilangan kekuatan magis dari King Kong Indestructible Power, tetapi juga membuatnya jatuh ke tangan musuh kita, segera musuh akan menggunakannya untuk membunuh kita. Ye Junlin, kamu akan menjadi orang berdosa segera, Daxia akan menderita karenamu. Semua orang memandang Ye Junlin, sungguh aku benci mereka semua. Mengapa kita harus ikut campur dalam segala hal? Kuncinya masih salah, terutama Plum mewarnai mereka. Saat semua orang ingin pergi ke reruntuhan, Ye Junlin harus menghentikan mereka. Lalu banyak berbohong, apa gunanya? Apakah Anda akan tampil di panggung dan menjadi badut? Memang benar saya salah menilai masalah ini. Saya minta maaf kepada semua orang, tapi jika terjadi kesalahan, saya akan bertanggung jawab. Kata Ye Junlin, Ye Junlin, kami tidak ingin mendengar penjelasanmu, apa yang harus kami lakukan sekarang? Xuan Yuan Qingya bertanya, yang lain juga agresif, ya. Beritahu saya apa yang harus saya lakukan. Apa yang harus saya lakukan? Bukankah itu hanya kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan? Jika Anda berani datang ke Daxia untuk menimbulkan masalah, saya akan membunuh Anda saja, Ye. Junlin tampak tenang. Apa kekuatan magis yang tidak bisa dihancurkan? Itu semua bohong. Bisakah kamu memblokir pukulanku? Saya memberi Anda keterampilan magis yang benar-benar tertinggi, tetapi Anda bahkan tidak mempraktikkannya. Mereka semua menganggap itu tidak ada gunanya, sebaliknya, saya sangat terobsesi dengan berbagai hal ini. Sekelompok pria yang belum pernah melihat dunia. Jangan salahkan saudara, semuanya, meskipun saudara membuat kesalahan dalam penilaian kali ini, konsekuensinya tidak akan serius, begitu dia mengancam Daxia, saudara pasti akan membunuhnya, kata Zhou Nanyan dari samping. Haha, dia adalah ahli sihir pembunuh Vajra yang tidak bisa dihancurkan. Sungguh angan-angan, dia nomor 1000 di daftar dewa, dia bukan nomor 1 di daftar dewa, bahkan tidak mungkin menjadi nomor 1 di daftar dewa. Daftar dewa, Marsekal Tians meraung. Oke, saudaraku, itu sudah terjadi, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, itu ada hubungannya dengan kita harus bersiap secara aktif. Jika orang itu menguasai kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan, dia pasti akan datang ke Daxia untuk memamerkan kekuatannya. Kata Xuan Yuan Qingya, Marsekal Tians dan yang lainnya mengangguk. Ya, benar, saya akan mengirim lebih banyak orang untuk mengamati. Jika ada gerakan abnormal, semua orang akan bertindak bersama. Semua orang pergi, Li Ziran, King Long dan yang lainnya membuat Ye Junlin terlihat putus asa. Hanya karena perkataannya yang ceroboh, Daxia terpaksa menghadapi ancaman yang begitu besar, bahkan kehilangan kekuatan sihirnya yang tiada taraf. Xuan Yuan Qingya tidak pergi, dia punya rencananya sendiri. Pemeriksaan pertamanya terhadap Ye Junlin telah gagal. Jika gagal lagi, dia bisa berpaling kepada ayahnya. Saat itu, ayah saya tidak mau berkata apapun ketika dihadapkan pada fakta.
Kadang-kadang saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri Anda. Ayah saya, yang tak terkalahkan di dunia, tidak begitu percaya diri seperti Anda. Xuan Yuan Qingya mencibir. Itu karena dia takut dipukul olehku. Bagaimana dia bisa percaya diri? Kata Ye Junlin dengan tenang. Zhou Nanyan takut akan konflik antara keduanya dan segera menarik Ye Junlin pergi. Baiklah kakak, kamu harus berlatih keras, aku akan menunggumu berlatih sebentar. Kurasa kamu bisa menembus tubuh yang tidak bisa dihancurkan itu dengan satu pukulan, Ye. Junlin menyentuh kepala adiknya. Zhou Nanyan yakin akan hal ini. Sekarang dia mengkhususkan diri dalam berlatih latihan dasar yang diajarkan oleh Ye Junlin. Xuan Yuan Qingya melihat bahwa dia dan Dewa Jahat Huoyun sedang berlatih, dan mencibir, dua orang bodoh. Ye Junlin tidak sibuk, lanjutkan menganalisa dengan Ming Xie Shen dan yang lainnya. Sepertinya aku mengetahui sesuatu. Bukankah kamu mengatakan bahwa ada orang misterius yang menyelinap ke dalam reruntuhan, dan hal terbesar di reruntuhan kali ini adalah kekuatan Fajra yang tidak bisa dihancurkan? Kalau begitu mungkin, sebuah ide tiba-tiba terlintas di benak Ye Junlin. Apa? Ming Xie Shen dan yang lainnya bertanya. Ini ada hubungannya dengan mutan yang mati hidup. Manajemen Puncak Industri Maya mengatakan bahwa rencana percobaan untuk mutan yang mati hidup adalah rencana yang ditinggalkan oleh seorang dokter yang menakutkan di dunia. Laboratorium para dewa. Awalnya, eksperimen ini digunakan pada binatang biologis besar. Tujuan dari rencana ini adalah untuk menciptakan fisik abadi. Mayat hidup mutan telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Tapi itu tidak sempurna. Setelah mendengar analisis Ye Junlin, Ming Xie Shen dan yang lainnya bereaksi segera datang. Oleh karena itu, mereka datang ke reruntuhan ini untuk memeriksa kekuatan magis dari Fajra Indestructibility. Jika kekuatan magis dari Fajra Indestructibility digunakan dalam percobaan, rencana abadi akan menjadi sempurna. Jika Anda menemukan kekuatan magis ini, Anda perlu memperkuatnya. Iya. Tunggu, aku mengikutimu. Tanya Industri Maya. Ye Junlin bertanya kepada manajemen Puncak Industri Maya sebagai dewa kegelapan. Jawabannya adalah kekuatan magis yang tidak bisa dihancurkan tidak bisa digunakan pada mutan yang masih hidup. Namun hal tersebut belum tentu terjadi pada rencana laboratorium dewa. Dokter yang merancang eksperimennya sangat menakutkan, mungkin bisa digunakan. Petunjuk-petunjuk lain, kelompok orang yang fluktuasi energinya jelas berbeda dengan yang ditemukan Ming Xie Shen mungkin berasal dari laboratorium dewa. Lanjutkan selidiki, saya yakin cepat atau lambat kita akan memiliki cukup petunjuk. Perintah Ye Junlin. Beberapa hari berikutnya berjalan lancar. Semua orang berlatih dengan gila-gilaan. Xuan Yuan Qingya juga berada di sisi Ye Junlin. Berdasarkan pengamatannya, tidak ada yang luar biasa pada Ye Junlin. Adapun Zhou Nanyan dan Huoyun Xie Shen, yang telah berlatih keterampilan dasar dengan keras, mereka benar-benar tidak membuat kemajuan sama sekali. Terutama Dewa Jahat Awan Api, aura di tubuhnya semakin lemah. Rasanya dia akan segera mati, tapi bagaimana dia bisa tahu? Dewa Jahat Awan Api telah menjadi pemula dalam hal ini, mirip dengan Ye Junlin yang berada di sangkar gelap. Ini merupakan langkah maju baginya menuju kesuksesan. Namun mulai hari ini, berita terus berdatangan. Orang-orang kuat yang memperoleh istirahat di reruntuhan telah mencerna semua teknik dan obat-obatan yang mereka peroleh melalui periode latihan ini. Kekuatannya meningkat dengan pesat satu persatu. Secara bertahap menjadi terkenal di seluruh dunia. Peringkat di daftar dewa semu dan peringkat di daftar dewa telah mengalami perubahan besar. Ye Junlin, yang awalnya berada di peringkat stabil, nomor 1000 di daftar dewa, tiba-tiba turun ke posisi ke-17 di daftar dewa kuasi. Ini juga berarti bahwa seseorang telah menggantikannya di daftar dewa, dan banyak orang tiba-tiba bergegas ke depannya. Faktanya adalah total 13 orang masuk ke daftar dewa. Di tempat 13 orang di daftar dewa, mereka masuk ke dalam daftar dewa semu. Beberapa dari mereka melebihi mereka yang tidak termasuk dalam daftar dewa.
jadi Ye Junlin berada di peringkat ke-17 dalam daftar Dewa Semu. Mengejutkan, sangat mengejutkan, semua orang memahami bahwa ini hanyalah perubahan yang disebabkan oleh teknik dan harta langit dan bumi di reruntuhan. Dalam sekejap, 13 orang dimasukkan ke dalam daftar dewa, dan tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang diizinkan untuk naik ke daftar dewa kuasi. Hal yang paling menakutkan adalah Hirai Musashi, yang telah menguasai kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan, menantang orang-orang terkuat dalam daftar dewa di seluruh benua oriental. Peringkatnya melonjak dan dia terus meningkat, sekarang dia telah mencapai posisi ke-50 dalam daftar dewa. Peringkatnya terus meningkat, dia telah menantang orang-orang kuat di daftar dewa dari Pulau Timur, Kerajaan Bintang, dan negara-negara sekitarnya. Biarkan dia mencapai 30 besar dalam daftar dewa. Saat ini, semua orang terkejut, khususnya di Daxia. Semua orang berani mengetahui kekuatan mengerikan dari kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan. Dalam waktu singkat, dia dapat mendorong orang dari ribuan orang di daftar kuasi dewa ke-30 teratas di daftar dewa. Tapi semua orang tahu bahwa kekuatan sebenarnya Hirai Musashi tidak hanya berada di antara 30 teratas dalam daftar dewa. Tapi dia perlahan-lahan menantang. Seiring berjalannya waktu, kekuatannya yang tidak bisa dihancurkan akan menjadi semakin mahir, dan peringkatnya juga akan meningkat, bangkit sepanjang jalan, melonjak, kekuatan sejatinya sebanding dengan orang nomor 1 di daftar dewa, dan target Hirai Musashi selanjutnya adalah Daxia. Bersambung.